Abang berkata lagi, terus masuk ya fuadan. Maka kata Kiai Yasin, saya seperti masuk ke alam Jabarut. Berarti Kiai Yasin sampai di Sidratul Muntaha, itu wilayahnya alam Jabarut. Lalu Abang mengatakan terus masuk Syagofan. Ketika Abang mengatakan Syagofan, kata Kiai Yasin, saya menjadi paham apa yang diterangkan dalam kitab-kitab Isra Mi'raj. Dalam kitab Isra Mi'raj karya Habib Utsman bin Yahya dikatakan setelah sampai di Sidratul Muntaha, Jibril berhenti di situ, tidak berani melanjutkan. Rasulullah melanjutkan sendiri. Nah, ketika melanjutkan, Rasul sampai di hijab pertama. Kalau di Surah Asrar tidak disebutkan, hanya mulki, malakut, jabarut, lahut. Di kitab Isra Mi'raj tidak disebutkan nama mulki, malakut, jabarut, lahut. Hanya dikatakan setelah di Sidratul Muntaha ada hijab pertama. Maka ketika Syagok, kata Kiai Yasin, saya menjadi paham, itulah hijab pertama. Abang mengatakan terus masuk Luban, berarti itu hijab kedua. Lalu dikatakan lagi oleh Bang, terus masuk Siron. Kalau dalam hadis diskusinya wafisiri ana, tapi Abang menyebutnya, menutupnya setelah Siron. Abang mengatakan laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan segala sesuatu. Itu konfirmasi dari para sahabat. Saya yakin ketika Kiai Yasin dikatakan Basiron, maka Kiai Yasin langsung musyahadah. Dia menyaksikan zat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia, tapi sekarang sedang disaksikannya. Yang beliau nangar, beliau bingung, beliau terpesona akan keindahannya, akan keagungannya, akan kedahsyatannya. Maka beliau bingung tapi sedang menyaksikan. Maka para sahabat memberikan konfirmasi, yaitu yang tidak serupa dengan segala sesuatu adalah itu, begitu. Apa betul dengan Laisa kami sendiri? Saya bayangkan, Panglima sahabat mengajak Mi'raj muridnya dalam sekejap. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah adalah semua perbuatan hamba dalam rangka meraih ridho Allah. Jadi aktivitas apapun yang kita lakukan, ya baik yang terkait dengan ibadah secara mandor, sholat, puasa, zakat, haji, ataupun misalnya kita silaturahim, menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, ya apapun yang kita niatkan dalam rangka meraih ridho Allah namanya ibadah. Jadi perbuatan hamba dalam rangka meraih ridho Allah disebut sebagai ibadah. Kalau kita buat seperti grafik, arahnya ke atas. Perbuatan hamba dalam rangka meraih ridho Allah, itu ibadah. Sedangkan kriteria kedua adalah ubudah. Apa ubudah? Sikap ridho hamba menerima perbuatan Allah. Jadi ketika seorang hamba bisa menerima perbuatan Allah, tidak hanya menerima perbuatan Allah yang sifatnya limpahan kenikmatan saja, tapi ketika mendapatkan kelimpahan-limpahan yang berupa bala dan musibah, dia ridho menerimanya, maka itulah orang-orang yang dalam dirinya ada nilai ubudah. Jadi lebih sulit ubudah daripada ibadah. Karena orang ibadahnya sudah bagus, sudah tumanina, ya. Bahkan suatu malam sholatnya pol-polan, ya. Amalan tekirnya dijalani benar-benar itu. Yang bangun malam jam 2, mandi tobat, lalu sholat syukurul wudu, sholat taubat 2 rakaat. Jadi berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat. Lalu sholat tahajudnya pol 12 rakaat. Kan kalau dalam buku bimbingan ibadah 2 sampai 12. Itulah keluasan pangan sahabat dalam membimbing. Nulisnya tidak hanya di angka ditetapkan 12, tapi 2 sampai 12. Artinya ketika kita sedang rajin-rajinnya tahajud, silakan pol-polan mengambil 12. Mungkin kalau lagi capek, lagi malas, minimal 2. Yang penting jangan ditinggal, minimal 2 rakaat. Agak rajinan dikit boleh 4, boleh 6, 8, 10, maksimal 12. Dan dia sholat 2, tahajudnya 12 rakaat. Lalu sholat tasbih 4 rakaat. Lalu witirnya 11 rakaat. Pol-polan banget nih. Akan dalam ibadah diamalkan. Lalu dia zikir sampai hitungan 1000. Lalu kemudian azan berkumandang. Dia keluar rumah. Sholat ke masjid. Dia tinggal di komplek yang biasanya sudah ada ketentuan dari pengurus. Pokoknya rumah itu kalau keluar masuk pagar harus
kunci. Ternyata ketika berangkat ke masjid dia lupa kunci pagar. Lalu ketika pulang dari masjid, ketika buka rumah, ketika buka pintu pagarnya, ya Allah, motornya nggak ada, diambil maling. Ini biasanya kalau orang yang belum sampai di tataran ubudah, ibadahnya sudah mantap. Walaupun dia mencoba sabar, kadang masih ada, ya Allah kenapa ya Allah, ada pertanyaan, masih menggugat, mempertanyakan Allah, lagi rajin-rajinnya ibadah malah dikasih musibah. Kan haknya Allah, terserah Allah. Memang ketika kamu ibadah, Allah maunya harus ngasih nikmat aja kan enggak? Hak prerogatif Allah, terserah Allah. Kalau mau ngasih musibah, haknya Allah. Nah biasanya yang nggak ridho tuh begitu. Ya Allah kenapa ya Allah? Walaupun sekedar kata kenapa, artinya belum ridho. Itu belum ridho dengan ketentuan Allah. Artinya dia sudah bagus dalam kriteria ibadah, tapi belum dalam kriteria ubudah. Jadi ibadah itu tadi perbuatan hamba dalam rangka meraih ridho Allah. Sedangkan ubudah sikap ridho hamba menerima perbuatan Allah. Nah umat Nabi yang punya kriteria inilah sebagai abdi yang punya hak juga untuk menapak kilasi perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat ini dikatakan berikutnya, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Lalu perjalanan itu dari pada malam hari. Dikatakan malam hari, memang malam itu lebih banyak punya keutamaan daripada siang hari. Banyak keutamaan ibadah yang dilakukan pada malam hari. Bahkan dikatakan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Tapi jangan dikatakan turunnya Allah berpindahnya zat. Tidak. Zat Allah itu selalu tetap. Tidak ada perubahan. Ya. Jangan dikatakan zat Allah tiba-tiba dari arsy turun ke langit dunia, ada perpindahan zat. Memangnya kita makhluk ada perpindahan zat. Allah itu tetap tidak ada perpindahan karena Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi Allah Maha meliputi segala sesuatu. Jadi kalau kalimatnya Allah turun ke langit dunia, artinya Allah memberikan perhatian lebih pada sepertiga malam terakhir untuk memberikan berbagai curahan rahmatnya, maghfirahnya dan ridhonya kepada siapapun hamba Allah yang sedang mendekat kepadanya pada saat itu. Jadi itulah keutamaan malam hari. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan horizontal. Perjalanan horizontal. Disinilah saat Rasulullah menggunakan buraq. Jadi buraq ini digunakan hanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ketika Mi'rajnya tidak menggunakan buraq. Jadi ketika Rasul mengendari buraq, dalam hadis dikatakan buraq itu yang lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil sedikit daripada bagol atau kuda. Jadi dari kuda lebih kecil, dari keledai lebih besar. Dan ketika buraq melangkah, maka ketika dia melangkah, langkah kakinya sejauh mata memandang. Jadi ketika dia sudah sampai di sejauh mata memandang. Itu buraq kecepatannya. Jadi arti buraq itu dari kata barkun, kilat, sangat cepat. Dan ketika Rasulullah itu berangkat dari Masjidil Haram, tidak langsung melesat ke Masjidil Aqsa. Rasul perjalanannya itu ke beberapa titik. Jadi ketika pertama berangkat melesat dengan kecepatan seperti cahaya, tiba-tiba mendarat. Ketika mendarat Rasul bertanya, di mana ini wahai Jibril? Ini adalah Thaibah. Kalau engkau akan hijrah ke sini. Jadi Thaibah itu nama lain Madinah. Nama asli kota Madinah adalah Yasrib. Jadi nama asli kotanya ya Yasrib. Tapi dalam hadis ini tidak disebut Yasrib, tapi Thaibah. Nah, disebut Madinah itu setelah Nabi hijrah, maka dia menjadi Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Arti kata Madinah adalah kota. Orang biasa meningkat jadi Madinah saja. Padahal Madinatun Nabi, kota Nabi. Jadi setelah Nabi hijrah, barulah nama kota Yasrib berganti jadi Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Maka mendarat di situ, lalu kemudian kata Jibril, ini adalah Thaibah, engkau kelak akan hijrah ke sini. Maka sholatlah 2 rakaat. Jadi bayangkan, perintah sholat fardu 5 waktunya sudah terima belum? Belum. Tapi Rasul sudah sholat 2. Artinya Rasul sudah sholat sebelum ada perintah sholat fardu 5 waktu. Maka sholatlah 2 rakaat. Maka Rasul sholat di situ. Lalu masa lagi terus dan sampai di Tursina. Apa ini Jibril? Ini Tursina, tempat Nabi Musa berdialog dengan Allah. Maka sholatlah engkau 2 rakaat.
Lalu melesat lagi sampai ke Baitul Lahmi. Kalau orang Kristen nyebutnya Bethlehem. Baitul Lahmi itu rumah daging, mungkin tempat penjagalan ya. Karena kata lahmi itu daging. Baitul Lahmi berarti rumah daging gitu. Nah, sampailah di Baitul Lahmi, ini tempat kelahiran Nabi Isa, maka sholatlah 2 rakaat. Lalu berangkat lagi sampailah di Baitul Maqdis, sampai di Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu adalah kawasan yang seluas 14 hektar. Jadi kawasan luasnya 14 hektar. Ya. Alhamdulillah Al-Fakir pada tahun 2019 tanggal 30 Maret sampai dengan 9 April diperjalankan dengan barokah pemirsa Abang ziarah ke sana, ke Masjidil Aqsa. Sehingga menjadi paham bahwa Masjidil Aqsa itu bagaimana seluk-beluknya, serba-serbinya. Selama ini orang menganggap bahwa yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah masjid dengan kubah berwarna hitam. Itu Masjidil Aqsa. Sedangkan kubah yang berwarna kuning emas dianggap sebagai masjid kubah Sohroh, itu bukan Masjidil Aqsa. Padahal kawasan seluas 14 hektar itu semua disebut Masjidil Aqsa. Nah, di bagian atasnya ada 2 masjid utama. Pertama yang kubahnya hitam di bagian depan yang menuju ke arah kiblat namanya Masjid Qibli. Itulah saat Rasulullah sholat di situ mengimami para nabi. Berarti Rasul ketika sholat dia mengimami para nabi, makmumnya ada berapa nabi? 123.999 nabi. Karena jumlah nabi totalnya 124.000. Berarti dengan Rasulullah menjadi imam, di belakangnya ada 123.999 nabi. Jangan nganggap makmumnya cuma 24. Itu buat anak SD. Kalau kata anak SD makmumnya berapa? 24. Karena belajarnya Nabi dan Rasul cuma 24. Tapi bagi kita yang sudah belajar terus, makin belajar, paham jumlah para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad totalnya 124.000 nabi. Yang berpangkat Rasul ada 313. Yang wajib diimani hanya 25. Kenapa? Karena nama-namanya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang wajib diimani yang hanya disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nabi Khidir diceritakan kisahnya bertemu dengan Nabi Musa, tapi tidak wajib diimani karena Al-Quran tidak menyebutkan nama Nabi Khidir. Al-Quran hanya mengatakan fawajada abdan min ibadina, maka bertemulah Musa dengan hamba dari hamba-hamba kami. Adakah nama Nabi Khidir di Al-Quran? Nggak ada, maka tidak termasuk yang wajib diimani. Bahkan terjadi polemik, ada sebagian orang mengatakan Khidir hanya wali saja, ada yang mengatakan Khidir nabi. Nggak mungkin orang nabi seperti Nabi Musa belajar kepada yang bukan nabi, pasti Khidir juga nabi. Jadi polemik, makanya tidak wajib diimani. Di satu sisi ulama mengatakan wali, di satu mengatakan sebagai nabi, ya. Jadi masjid yang depan itu Masjid Qibli yang kubahnya hitam. Yang masjid kubahnya kuning emas yang kita sering lihat posternya ya, di berbagai tampilan poster, itu namanya Masjid Qubatus Sohroh. Di bawah kubah emas itu ada batu. Batu itulah pijakan Rasul ketika Mi'raj. Jadi Rasul Mi'rajnya di situ. Kalau bagi orang-orang Yahudi, batu itu adalah batu saat pengorbanan Nabi Ishak. Jadi kalau bagi kita yang dikorbankan Nabi Ismail, bagi Yahudi adalah Nabi Ishak. Hanya kalau Nabi Ismail adalah disembelih, Nabi Ishak adalah dibakar. Dan batunya di situ. Jadi batunya itu di bawah kubah itu, itulah batu yang dijadikan kalau versi mereka itu tempat pengorbanannya Nabi Ishak. Di situ juga Rasul ketika berdiri di situ turun Mi'raj. Mi'raj itu tangga dari langit. Jadi Mi'raj itu bukan pakai buruk. Buruk hanya ditambatkan. Ini posisinya kan 14 hektar persegi. Di depannya ada Masjid Qibli, di belakangnya Masjid Qubatus Sohroh, di bawah tanahnya adalah Masjid Marwani. Jadi ada masjid juga di dalam tanahnya. Ada 3 masjid. Jadi bagi yang sholat, baik sholatnya di dalam Masjid Qibli atau di Masjid Qubatus Sohroh atau di pelataran-pelataran ini, yang pepohonan-pepohonan taman, semua nilainya sama seperti sholat di Masjidil Aqsa. Itu karena kawasan Aqsa itu dipagari 14 hektar. Di sisi sebelah sini ada istilah namanya tembok ratapan yang digunakan berdoa oleh orang Yahudi. Kenapa dia berdoa di situ? Karena tembok ini adalah yang sampai sekarang terbukti otentik peninggalannya Bait Salomo atau
kuilnya, peninggalan Nabi Sulaiman. Dianggap sebagai kuilnya Nabi Sulaiman. Jadi dinding itulah dijadikan tempat berdoa. Mereka menyebutnya tembok ratapan dan buruk ditambahkannya di situ. Buruk tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa karena ini kawasan suci. Buruk walaupun makhluk surgawi datangnya dari surga, tetap dia hewan. Karena hewan, buruk tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi hanya ditambahkan di situ. Yang sekarang disebut dengan tembok ratapan. Ya, tambahkan di situ. Kemudian Rasul sholatlah di Masjid Qibli, mengimami 123.999 nabi. Setelah itu Rasul keluar dari Masjid Qibli menuju ke tempat, ya mungkin dulu masjidnya belum ada, hanya sebuah batu pijakan tempat turunnya Mi'raj. Jadi ini kita jadi lebih paham, alhamdulillah. Inilah posisi Masjidil Aqsa. Ya. Nah, Rasul melakukan perjalanannya, ya, perjalanan baik yang horizontal maupun yang vertikal adalah perjalanan eksternal keluar dirinya. Bahkan keluar dari wujud kemakhlukan yang luar biasa ini. Keluar dari wujud kemakhlukan untuk bertemu dengan Allah yang maha dekat. Jadi Allahnya maha dekat atau maha jauh? Maha dekat. Allah itu dikatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari dirinya dari urat nadinya sendiri. Jadi Al-Quran menyatakan Allah lebih dekat dengan diri kita dari urat nadi kita. Artinya Allah menyatakan lebih dekat dengan diri kita bahkan dari sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Bisa kebayangkan kedekatannya? Allah lebih dekat dengan kita dari sesuatu yang bahkan ada di dalam diri kita sendiri. Makanya si Abu Somad Al-Falibani mengomentari ayat itu dalam Syiarus Salikin mengatakan bahwa hubungan kedekatan hamba dengan Tuhannya begitu dekatnya, namun tidak akan pernah bersentuhan. Kalau namanya kita makhluk, anggap tangan saya kanan dan kiri. Semakin dekat, bersentuhan nggak? Bersentuhan, nempel, karena makhluk. Ya, jadi makhluk itu semakin dekat bersentuhan. Tapi tadi dikatakan oleh Abu Somad Al-Falibani, Allah dengan hambanya begitu dekatnya tapi tak akan pernah bersentuhan. Sebaliknya, Allah dengan hambanya begitu jauhnya tapi tidak akan pernah ada antaranya. Apa yang dimaksud antara? Ini tangan saya kanan dan kiri, tengah-tengahnya namanya antara. Kalau jaraknya semakin jauh, antaranya semakin besar. Kalau makhluk begitu, semakin jauh, antaranya semakin besar. Tapi Allah tadi dikatakan Allah itu begitu jauh dengan makhluknya tapi tidak akan pernah ada antaranya. Bingung ya? Dekat gak pernah bersentuhan, jauh tidak ada antaranya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi Rasulullah itu menuju kepada Allah yang maha dekat. Tapi untuk berjumpa dengan Allah yang maha dekat, Rasulullah menempuh prosedural. Jadi jauhnya karena menempuh prosedur. Allah dekat nggak? Dekat. Tapi karena menempuh prosedural, maka menembus seluruh lapisan alam mulki, tangan langit pertama, alam malakut, langit pertama sampai langit ketujuh, alam jabarut sampai sidratul muntaha, alam lahut, ya setelah hadis bainal haramain, di atas sidratul muntaha sampai mustawa arsy Allah, itu alam lahut. Jadi bayangkan bertemunya dengan Allah yang maha dekat. Ya. Rasul menempuh perjalanan secara eksternal. Adapun kita, yang tadi bahwa umat Nabi Muhammad pun yang harus menapakilasi perjalanan tersebut, tapi bedanya kita bukan perjalanan eksternal, tapi internal, ke kedalaman diri kita sendiri. Jadi ketika kita berzikir, ketika kita tawajuh, itu kita sedang menapakilas perjalanan tersebut. Kita menembus ke kedalaman rohani kita yang paling dalam. Karena resonansinya sama juga seperti kita menembus berbagai lapisan alam. Dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah menyatakan lewat lisan baginda Nabi, banaitu fi jawfibni adama qasran wa fil qasri sadran wa fil sadri qalban, ya, wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi syagofan wa fil syagofi luban wa fil lubi sirron
wa fi sirri ana. Bahwa dalam diri anak Adam itu ada rongga-rongga yang paling luarnya itu adalah kosron seperti istana. Jadi tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dianggap seperti istana karena begitu indahnya. Ya, diciptakan oleh Allah sebagai fi ahsani takwim, sebaik-baiknya bentuk, maka seperti istana. Di dalam kosron ini ada sodron, ada soder, itu dada. Tapi dada yang dimaksud bukan dada secara zahir, tapi dada secara ruhaniyah. Jadi lapisan ruhani yang di dalam namanya soder. Di dalam soder ada qalb, ya. Di dalam qalb ada fuad. Di dalam fuad ada syagok. Di dalam syagok ada lub. Di dalam lub ada sir. Wa fi sirri ana. Siapa ana di situ? Allah, karena hadis qudsi. Dan hadis ini pernah dipertanyakan oleh Kiai Haji Yasin Nurfalah yang menunjukkan kapasitasnya guru mursyid kita. Kiai Yasin pernah bertanya tentang hadis ini pada tahun 88 saat beliau mengikuti penataran mubalik Pontren Suryalaya. Ketika itu yang menjadi ketua bidang ilmu dan dakwahnya adalah Kiai Haji Otor Sidik Jaya Wisastra. Acara pelatihan mubaliknya tidak diselenggarakan di Pontren Suryalaya, tapi di kediaman Kiai Haji Otor Sidik di Ciamis. Pelaksanaannya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, ketika di hari Rabu, Kiai Yasin berkata kepada saya secara langsung, ketika itu saya di Masjid Darul Falah Cianjur. Jadi setelah sholat subuh, orang sudah pada bubar, tinggal saya berdua dengan Kiai Yasin Nurfalah. Nah, karena saya tukang korek-korek, saya korek-korek dari beliau. Termasuk dapat kisah ini, ya. Jadi beliau bercerita ketika penataran tersebut, ya. Beliau ikut tahun 88, lalu beliau mempertanyakan tentang hadis tadi kepada Kiai Otor Sidik sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah. Kata Kiai Yasin Nurfalah, Pak Kiai, bagaimana penjelasan tentang hadis tadi yang sudah saya sebutkan? Bagaimana pemahamannya dan penerapannya dalam amaliyah kita? Subhanallah, Kiai Otor Sidik ketika menerima pertanyaan tersebut berkata, wah, saya belum sampai situ, saya nggak berani menjawab. Inilah tawadunya para, ya, Kiai TKN. Kalau merasa belum mampu dikatakan saya tidak tahu. Saya nggak sampai situ, saya nggak berani jawab. Maka pertanyaannya dipending, tidak dibahas. Maka pelatihan berlanjut. Pertanyaannya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pelatihan ditutup di Ciamis. Maka kemudian para mubalik diboyong ke Pontren Suryalaya. Kata Kiai Yasin dikatakan bahwa tradisi penataran mubalik di akhir penataran, maka biasanya para mubalik itu dikolapkan latifahnya. Maksudnya mendapat talqin latifah 7. Tapi bahasa Kiai Yasin itu dikolapkan latifahnya. Maka semua berangkatlah mubalik dari Ciamis ke Suryalaya. Maka para mubalik sudah berkumpul semua di madrasah Pangersabah, sudah duduk menanti. Ya, sekian menit kemudian itu madrasah yang tengah terbuka. Keluarlah Pangersabah. Tahun 88 Abah masih gagah, Abah masih jalan. Ya. Dan Pangersabah ketika keluar dari pintu tidak langsung duduk di kursinya, tapi terus berjalan menuju seseorang. Dan Pangersabah berdiri di depan Kiai Yasin Nurfalah. Dan Abah berkata, khosron luar, sodron, sambil nunjuk ke arah dada Kiai Yasin. Bayangkan, nanyanya hari Rabu di Ciamis, nggak pakai konteks. Jawab Pangersabah hari Sabtu langsung ke Kiai Yasin mengatakan khosron luar, sodron. Abah menjawab pertanyaan saya. Maka saya langsung tawajuh, kata Kiai Yasin Nurfalah. Dia tawajuh. Ketika Abah berkata sodron, Kiai Yasin berkata, saya seperti melintasi alam mulki dalam tawajuh saya. Bayangkan, berarti melintasi langit pertama. Seluruh miliaran galaksi yang begitu luasnya alam raya ini diterobos oleh Kiai Yasin. Tembuslah langit pertama, itu alam mulki. Lalu Abah mengatakan, terus masuk kolban. Kata Kiai Yasin, ketika Abah mengatakan kolban, saya seperti melintasi alam malakut. Saya langsung, Masya Allah, berarti Kiai Yasin diajak melintasi langit pertama sampai langit ke-7. Abah berkata lagi, terus masuk ya, fuadan. Maka kata Kiai Yasin, saya seperti masuk ke alam Jabarut. Berarti Kiai Yasin sampai di Sidratul Muntaha, itu wilayahnya alam Jabarut. Lalu Abah mengatakan, terus masuk Syagofan. Ketika Abah mengatakan Syagofan, kata Kiai Yasin, saya menjadi paham apa yang diterangkan dalam kitab-kitab Isra Mi'raj. Dalam kitab Isra Mi'raj karya Habib Usman bin Yahya dikatakan setelah sampai di Sidratul Muntaha, Jibril berhenti di situ, tidak berani melanjutkan.
Rasulullah melanjutkan sendiri. Nah, ketika melanjutkan, Rasul sampai di hijab pertama. Kalau di surah Asra tidak disebutkan, hanya mulki, malakut, jabarut, lahut. Di kitab Isra Mi'raj tidak disebutkan nama mulki, malakut, jabarut, lahut. Hanya dikatakan setelah di Sidratul Muntaha ada hijab pertama. Maka ketika syagok, kata Yasin, saya menjadi paham, itulah hijab pertama. Abang mengatakan terus masuk luban, berarti itu hijab kedua. Lalu dikatakan lagi oleh Bang, terus masuk siron. Kalau dalam hadis diskusinya wafisiri anak, tapi Abang menyebutnya, menutupnya setelah siron. Abang mengatakan laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan segala sesuatu. Itu konfirmasi dari Bang sahabat. Saya yakin ketika Yasin dikatakan basiron, maka Yasin langsung musyahadah. Dia menyaksikan zat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia, tapi sekarang sedang disaksikannya. Yang beliau nangar, beliau bingung, beliau terpesona akan keindahannya, akan keagungannya, akan kedahsyatannya. Maka beliau bingung tapi sedang menyaksikan. Maka para sahabat memberikan konfirmasi, yaitu yang tidak serupa dengan segala sesuatu adalah itu, begitu. Apa betul dengan Laisa kami sendiri? Saya bayangkan, panggil sahabat mengajak Mi'raj muridnya dalam sekejap. Subhanallah. Bisa nggak para sahabat berlaku kalau kita semua? Bisa. Cuma apalah artinya perjuangan? Karena yang paling penting justru perjuangannya yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya, bukan hasilnya. Jadi jatuh bangunnya kita, lupa ingatnya kita, rajin malesnya kita, sepanjang kita maju terus, kita nggak mundur, melakukan terus sampai titik terakhir, ya, sampai akhir hayat kita, itu semua tidak sia-sia. Itu dinilai oleh Allah, begitu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu. Bapak Ibu dibimbing oleh Mursyid Kamil yang bahkan mampu mengusulkan muridnya dalam sekejap. Sekali lagi, perjalanan kita adalah perjalanan internal. Jadi ketika kita tawajuh, tembuskan tidak hanya di dalam lapisan berupa ingat, masuk ke dalam fuad, tempatnya ma'rifat. Kenali Allah sebagai, ya, kita belajar ma'rifat atas af'alnya Allah, atas sifatnya Allah, atas asmanya juga zatnya. Belajar ma'rifat di fuad. Masuk lagi ke sagop, itu tempatnya mahabbah, tempatnya cinta. Apapun aktivitas yang kita lakukan, hadirkan rasa cinta. Masuk lagi ke lub, itu tempatnya tauhid. Apapun yang kita lihat semuanya harus tembus kepada Allah. Masuk lagi ke dalam sir, tempatnya musyahadah. Jadi alatnya sudah diberikan oleh para sahabat, ya. Kendaraannya, buruknya adalah jari dikir. Sebagaimana Rasul pemandunya adalah Ruhul Aminnya Malak Jibril, maka Ruhul Amin kita adalah para sahabat. Alhamdulillah.